Perhatikan contoh berikut ini. 1/5 dibagi 1/3. Agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Pertama, kita tulis 1/5. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Ingat ya, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka posisi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa pembagi kita balik. 3/1. Sekarang mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis 3 pada tempat pembilang. Berikutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita tulis 5 pada tempat penyebut. Jadi 1/5 dibagi 1/3 hasilnya adalah 3/5. Kita lihat contoh kedua ya. 3/8 dibagi 6/7. Kita tulis 3/8. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, maka posisi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa pembagi kita balik. 7/6. Perhatikan anak-anak, kita dapat mencoret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. Pembilang 3 pada pecahan 3/8 dan penyebut 6 pada pecahan 7/6 sama-sama dapat dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sekarang mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Berikutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kita tulis 16 pada tempat penyebut. Jadi 3/8 dibagi 6/7 hasilnya adalah 7/16. Gampang kan? Perhatikan contoh berikut ini. 4 dibagi 1/2. Pembagian ini bisa juga kita tulis menjadi 4/1 dibagi 1/2. Agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Pertama, kita tulis 4/1. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Ingat ya, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka posisi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa pembagi kita balik. 2/1. Sekarang mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis 8 pada tempat pembilang. Berikutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita tulis 1 pada tempat penyebut. Jadi 4 dibagi 1/2 hasilnya adalah 8/1 atau 8.
kita lihat contoh kedua ya. 4/7 dibagi 12. Pembagian ini bisa juga kita tulis menjadi 4/7 dibagi 12/1. Kita kerjakan dengan cara berikut. Pertama, kita tulis 4/7. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, maka posisi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa pembagi kita balik 1/12. Perhatikan anak-anak, kita dapat mencoret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. Pembilang 4 pada pecahan 4/7 dan penyebut 12 pada pecahan 1/12 sama-sama dapat dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sekarang mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita tulis 1 pada tempat pembilang. Berikutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita tulis 21 pada tempat penyebut. Jadi 4/7 dibagi 12 hasilnya adalah 1/21. Gampang kan? Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 4/5 dibagi 3/4. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 5 ditambah 4 hasilnya 14. Kita tulis 14 pada tempat pembilang. Penyebutnya 5 cukup kita pindahkan saja. Karena 3/4 sudah merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan. Agar lebih mudah dalam menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 3/4 kita balik menjadi 4/3. Sekarang saatnya kita mengalikannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 14 dikali 4 hasilnya 56. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 5 dikali 3 hasilnya 15. Jadi hasil pembagiannya adalah 56/15. Mari kita lihat contoh lainnya. Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 3 1/2 dibagi 3/8. Pertama, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Penyebutnya 2 cukup kita pindahkan saja. Karena 3/8 sudah merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan. Agar lebih mudah dalam menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian.
kita ganti tanda bagi menjadi tanda kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 3/8 kita balik menjadi 8/3. Sebelum kita kalikan, coba kita perhatikan kedua pecahan ini. Kita coret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. 8 dan 2 sama-sama dapat dibagi 2. Yuk kita sederhanakan. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sekarang saatnya kita mengalikannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 7 dikali 4 hasilnya 28. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi hasil pembagiannya adalah 28/3. Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 1 3/4 dibagi 2 2/3. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Penyebutnya 4 cukup kita pindahkan saja. 2 dikali 3 ditambah 2 hasilnya 8. Kita tulis 8 pada tempat pembilang. Penyebutnya 3 cukup kita pindahkan saja. Agar lebih mudah dalam menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 8/3 kita balik menjadi 3/8. Sekarang saatnya kita mengalikannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 7 dikali 3 hasilnya 21. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 4 dikali 8 hasilnya 32. Jadi hasil pembagiannya adalah 21/32. Kita lihat contoh lainnya ya. Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 1 1/6 dibagi 3 1/2. Pertama, pecahan campuran kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 6 ditambah 1 hasilnya 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Penyebutnya 6 cukup kita pindahkan saja. 3 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Penyebutnya 2 cukup kita pindahkan saja. Agar lebih mudah dalam menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka
7/2 kita balik menjadi 2/7. Sebelum kita kalikan, coba kita perhatikan kedua pecahan berikut ini. Kita coret pembilang dan penyebut yang dapat kita sederhanakan. 7 dan 7 sama-sama dapat dibagi 7. 2 dan 6 sama-sama dapat dibagi 2. Yuk kita sederhanakan. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang saatnya kita mengalihkannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 1 hasilnya 1. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi hasil pembagiannya adalah 1/3. Tidak sulit kan? Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 2/3 dibagi 0,7. Perhatikan anak-anak, karena 2/3 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Selanjutnya, pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena terdapat satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kita tulis per 10. Karena diubah menjadi pecahan biasa, kita abaikan tanda koma pada pecahan desimal, sehingga menjadi angka 7. 7 cukup kita pindahkan pada tempat pembilang. Agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 7/10 kita balik menjadi 10/7. Sekarang saatnya kita mengalihkannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 2 dikali 10 hasilnya 20. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 7 hasilnya 21. Jadi hasil pembagiannya adalah 20/21. Kita coba satu soal lagi ya. Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 1,8 dibagi 9/10. Perhatikan anak-anak, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Karena terdapat satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kita tulis per 10. Karena diubah menjadi pecahan biasa, kita abaikan tanda koma pada pecahan desimal, sehingga menjadi angka 18. 18 cukup kita pindahkan pada tempat pembilang. Karena 9/10 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Agar lebih mudah dalam menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkali. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 9/10 kita balik menjadi
10/9. Sebelum kita kalikan, coba kita perhatikan kedua pecahan ini. Kita coret pembilang dan penyebut yang dapat kita sederhanakan. 18 dan 9 sama-sama dapat dibagi 9. 10 dan 10 sama-sama dapat dibagi 10. Yuk kita sederhanakan. 18 dibagi 9 hasilnya 2. 9 dibagi 9 hasilnya 1. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Sekarang saatnya kita mengalikannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 2 dikali 1 hasilnya 2. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi hasil pembagiannya adalah 2/1. Mudah toh? Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 1/3 dibagi 21%. Perhatikan anak-anak, karena 1/3 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Selanjutnya, pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. 21% berarti 21/100. Kita tulis 21/100. Agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 21/100 kita balik menjadi 100/21. Sekarang saatnya kita mengalikannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 100 hasilnya 100. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 dikali 21 hasilnya 63. Jadi hasil pembagiannya adalah 100/63. Kita coba satu soal lagi ya. Pembagian pecahan yang akan kita hitung adalah 36% dibagi 12/25. Perhatikan anak-anak, kita ubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. 36% berarti 36/100. Kita tulis 36/100. Selanjutnya, karena 12/25 merupakan pecahan biasa, maka cukup kita pindahkan saja. Agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kita ganti tanda bagi menjadi kali. Ingat, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka 12/25 kita balik menjadi 25/12. Sebelum kita mengalikannya, coba kita perhatikan kedua pecahan berikut ini.
kita coret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan. 36 dan 12 sama-sama dapat dibagi 12. 25 dan 100 sama-sama dapat dibagi 25. Yuk kita sederhanakan. 36 dibagi 12 hasilnya 3. 12 dibagi 12 hasilnya 1. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Sekarang saatnya kita mengalikannya. Ingat ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 3 dikali 1 hasilnya 3. Selanjutnya penyebut kita kalikan dengan penyebut. 4 dikali 1 hasilnya 4. Jadi hasil pembagiannya adalah 3/4. Nah, sekarang pause videonya. Silahkan kerjakan soal berikut ini. Selamat belajar.